Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan semangat pagi buat kalian semua ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi menjelang siang ini ya, memantau market di mana arahnya sudah meronta-ronta lagi ya. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas perihal Baby Dogecoin ya, Baby Dogecoin ini teman-teman, karena di sini ramai sekali teman-teman ya, ramai sekali, mulai mengamuk kayak gitu teman-teman. Kalau kita lihat pantau bersama ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya teman-teman. Ya, saya akan menjelaskan apa yang saya sampaikan di Baby Dogecoin ini ya. Saya ngebuka data-data juga dari Etherscan, dari Binance Smart Chain gitu teman-teman. Akan tetapi di sini bisa dibilang ya kayak holder-holder daripada Baby Dogecoin ini tidak terimalah seperti itu teman-teman dengan apa yang saya sampaikan gitu, dimana saya bilang yang punya anggapan supply Baby Dogecoin ini 420 kuadriliun, kalian benar ya. Yang punya anggapan 840 kuadriliun, kalian benar juga. Kenapa saya bilang seperti itu? Kan karena saya ngebuka data dari Etherscan dan Binance Smart Chain gitu teman-teman ya. Dan kalau itu digabungkan, kedua jaringan tersebut digabungkan, memang suplainya totalnya 840 jika digabungkan ya. Nah, semenjak kejadian supply ini teman-teman, banyak sekali ya yang ibaratnya kayak nggak terima lah, apaan sih bahas gini ya, apaan bener enggak dan sebagainya, kamu pembodohan publik, kamu ini, wah banyak sekali serang-serangan yang datang gitu teman-teman ya. Tapi santai saja, karena saya di sini apa ya, tidak pernah mengajak kalian untuk menjual atau membeli aset Baby Dogecoin teman-teman ya, intinya seperti itu. Setiap saya sering kali saya tegaskan ke teman-teman semua bahwasanya kalau kalian yakin dengan Baby Dogecoin ya silakan dibeli gitu ya. Kalau kalian nggak yakin dengan Baby Dogecoin ya nggak usah dibeli gitu. Saya sering bilang seperti itu ya. Kalau kalian holder Baby Dogecoin sudah jenuh dan sebagainya, kalau mau cut loss ya ketika minus kamu di bawah 10% ya silahkan gitu ya, karena itu uang Anda, hak Anda gitu teman-teman ya. Tapi kalau lebih dari 10% kalian ingin cut loss ya itu rugi banyak ya. Kalau kalian sudah siap dengan konsekuensi kerugian tersebut ya silahkan gitu ya teman-teman. Jadi saya itu nggak pernah ngajak kalian ayo buru-buru dijual Baby Dogecoin begini karena dia begini, nggak pernah bro ya. Dan saya pun juga nggak pernah ayo beli Baby Dogecoin ini begini, nggak pernah cuy ya. Jadi santai saja gitu ya, jangan menyerang dan bagaimana, karena saya di sini ya dulu sempat saya juga membuka ya bahwasannya waktu Shiba Inu itu dulu apa ya, dulu holdernya kurang 70 ribuan holder itu meninggalkan Shiba Inu. Saya juga buat kontennya, itu YouTuber yang lain belum membuat konten, saya sudah membuat konten tersebut ya, karena itu diliput juga dari di YouTube Today, di Watcher News kayak gitu, diliput juga bahwasanya memang holder dari Shiba Inu ini berkurang 70 ribu, dan saya bikinkan kontennya ya, dan saya membuat statement mungkin holder yang meninggalkan Shiba Inu itu sudah jenuh karena harga daripada Shiba Inu itu nggak kunjung naik tapi malah turun. Tapi untuk army Shiba Inu itu sendiri nggak seganas ini gitu teman-teman ya, nggak seganas ini ya. Jadi kalau kalian ingin menyerang, coba itu diserang sisi Binance yang kemarin bilang bot dan sebagainya, coba itu kalian serbu ya, kalian serbu kayak gitu. Berani nggak gitu teman-teman ya. Jadi kalau saya pribadi di sini itu nggak pernah menjelekkan Baby Dogecoin teman-teman, nggak pernah ya. Dan saya nggak pernah membagus-baguskan atau melebih-lebihkan Baby Dogecoin. Jadi intinya saya di sini itu netral ya. Kalau ada berita positif ya saya sampaikan positifnya, kalau ada berita negatif ya saya sampaikan apa yang menjadi kesalahan tersebut, negatifnya apa itu saya sampaikan teman-teman. Jadi kalau kemarin ada yang bilang, saya juga pernah menyampaikan bahwasanya kalau antara Ethereum dan Binance Smart Chain itu adalah cerminan kedua aset tersebut, maka
yang tampak di Etherscan itu adalah cerminan di Binance Smart Chain. Apa yang terjadi di Binance Smart Chain maka akan tampak juga di Etherscan. Itu yang namanya cerminan, teman-teman. Karena kemarin saya ngeluarin statement bahwasanya kalau ini dianggap cerminan kan saya kurang setuju. Kenapa? Karena memang apa yang terjadi di antara kedua rantai ini, jaringan ini itu berbeda. Maka dari itu saya ngeluarin statement, wah ini namanya bukan cerminan gitu teman-teman. Jadi ya kalian harus bisa memahami lah yang namanya cerminan itu seperti apa gitu teman-teman. Jadi jangan langsung ambil statement pembodohan, nah ini begini itu begitu, enggak. Ya kalian harus riset lagi lah yang namanya cerminan itu seperti apa ya. Enggak mungkin bayangan itu bisa berbeda dengan apa yang terjadi gitu teman-teman. Maksudnya kalau kalian berkaca dengan memakan pisang, masa bayangannya itu memakan apel? Kan logikanya begitu teman-teman. Nggak mungkin jadi seperti itu gitu ya, kecuali bayangan tersebut bayangan hantu ya. Ya, atau bayangan yang mungkin nggak nurut dengan apa ya yang menjadi bayangannya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau buat kalian yang mau bilang Bang Kumis ini pembodohan ya, Bang Kumis ini penipuan dan sebagainya, ya silakan yang mengeluarkan statement seperti itu. Karena saya membahas Baby Dogecoin ini ya memang karena data yang ada di situ antara Binance Smart Chain dan Ethereum itu berbeda gitu teman-teman. Dimana juga ada yang statement di grup Telegram officialnya ya, bahwasanya memang jaringan Ethereum dan Binance Smart Chain itu berbeda. Nah, ada lagi ya kan ada kan berbeda. Kalian bisa mencerna ya antara jaringan Etherscan dan Binance Smart Chain itu berbeda. Jadi nggak ada intinya nggak akan berpengaruh antara Binance Smart Chain dan Ethereum kayak gitu. Nah, namanya yang berbeda itu berarti kan bukan cerminan kayak gitu. Dan kalau yang saya bahas kemarin yang bahas cerminan, bridge ya itu di grup Baby Doge Indonesia kayak gitu. Nah, jadi kan beda persepsi kayak gitu teman-teman ya, antara kalau kita lihat dari segi ama yang dilakukan Baby Doge Indonesia itu membahas bahwasanya itu cerminan gitu teman-teman. Kalau cerminan ya saya kurang setuju ya, karena apa yang dengan ketidaksetujuan saya itu saya sampaikan, antara cerminan itu apa yang terjadi di kedua jaringan itu akan sama dan akan nampak sama, nggak akan ada perbedaan ya. Ya kalaupun supply-nya sama-sama 420 di Ethereum, 420 di Binance Smart Chain, ya setidaknya apa yang terjadi di pembakaran Binance Smart Chain dan Ethereum itu akan sama teman-teman ya, akan sama totalnya gitu. Itu yang namanya cerminan ya. Itu namanya cerminan. Jika Binance Smart Chain ada pembakaran sekitar ibaratnya 50 kuadriliun, nah ya maka di Ethereum juga totalnya akan ada pembakaran 50 kuadriliun ya. Begitu pula sebaliknya, jika di Ethereum ada pembakaran 50 kuadriliun, maka di Binance Smart Chain juga akan ada pembakaran 50 kuadriliun kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu yang dinamakan bayangan. Jadi semuanya itu sama ya, apa yang terjadi di Ethereum dan Binance Smart Chain itu sama. Itu bisa kalian pelajari sendirilah ya, intinya seperti itu. Jadi kalau banyak yang statement ya intinya banyak lah ya serangan-serangan dari luaran sana gitu teman-teman ya. Saya itu nggak pernah ngejelekin Baby Dogecoin ya, saya tegaskan ya. Saya hanya bicara tentang apa yang terjadi di Baby Dogecoin saat ini gitu teman-teman ya. Karena di situ banyak timbul persepsi kesalahan ya, mungkin rancu lah ya, karena memang dari founder atau developer atau CEO-nya dari Baby Dogecoin belum klarifikasi gitu. Coba dia klarifikasi di Twitter gitu teman-teman ya, klarifikasi perihal supply-nya biar nggak rancu gitu. Kalau dia mau klarifikasi selesai, nggak bakal panjang-panjang begini. Holder Baby Dogecoin juga nggak akan bingung dia teman-teman, nggak akan bingung dengan keadaan yang seperti ini gitu teman-teman. Jadi intinya sekali lagi, kalau kalian yakin dengan Baby Dogecoin ya silakan dibeli, silakan di hold kayak gitu. Kalau kalian sudah nggak yakin ya itu uang Anda. Kalau kalian ingin ngejual ya silakan, itu hak Anda gitu teman-teman. Kita ini beli suatu produk ya, suatu aset.
bisa dibilang kita beli Baby Dogecoin, berarti kita juga bisa ngeluarin statement, ngeluarin ngeluarin unek-unek lah, kurang lebih seperti itu. Masa kita beli produk ini ketika ada masalah seperti ini kita harus diem aja, nggak boleh komen, nggak boleh ngeluarin pendapat, kan itu juga nggak bener gitu teman-teman. Ya intinya seperti itu aja, semoga bermanfaat kali ini dan salam cuan.